Ya, izin mengenalkan diri, nama saya Arsnya Payung dengan NPM 2217051116. Di sini saya akan membuat penjelasan studi kasus tentang palindrom serta solusinya. Jadi palindrom adalah kata, frasa, angka. Kita lihat dulu. Angka atau susunan karakter lainnya yang dapat dibaca dengan cara yang sama dari depan maupun dari belakang. Kita next. Jadi apa itu palindrom? Palindrom adalah sebuah konsep yang secara menarik menggabungkan struktur bahasa dengan elemen matematika. Palindrom adalah kata, frasa, atau bahkan angka yang dapat dibaca dengan cara yang sama baik dari depan maupun dari belakang. Hal ini membuatnya memiliki daya tarik yang unik dan menarik minat banyak orang. Beberapa contoh palindrom yang populer termasuk radar, katak, madam, dan level. Contoh palindrom lainnya bisa ditemukan dalam bahasa lain seperti rapar dalam bahasa Jawa. Jadi maksud palindrom itu jikalau kita membaca balik radar, kan hasilnya sama tuh. Radar juga seperti halnya juga katak. Kita membaca dari sini luan, ya tetap juga katak gitu. Di sini ada struktur palindrom. Struktur palindrom terdiri dari kombinasi huruf dan karakter yang sama saat dibaca dari depan maupun dari belakang. Hal ini menciptakan efek simetris yang unik. Sebagai contoh, kata malam memiliki struktur palindrom yang jelas. Jadi di sini ada cara untuk menemukan palindrom. Yang pertama itu pengecekan manual. Pengecekan manual adalah cara sederhana untuk menemukan palindrom. Anda bisa membalik kata atau frasa dan membandingkannya dengan versi aslinya. Jika kedua yang sama, maka itu adalah palindrom. Kita bisa melakukan perulangan. Program komputer dapat digunakan untuk mencari palindrom dengan menggunakan perulangan dan membandingkan karakter. Lalu yang ketiga ada libraries atau fungsi built-in. Banyak bahasa pemrograman memiliki pustaka atau fungsi built-in yang dapat digunakan untuk menemukan palindrom dengan mudah. Di sini ada aplikasi palindrom, yaitu seperti verifikasi kebalikan. Palindrom dapat digunakan untuk memverifikasi integritas data saat melakukan salinan. Dengan verifikasi ini kita dapat memastikan bahwa salinan tersebut sama dengan aslinya. Lalu sini ada kayak permainan kata. Palindrom dapat menjadi dasar dari permainan kata yang menarik. Misalnya pemain dapat mencoba membuat palindrom baru menggunakan kata yang ada. Lalu ada sini pemrograman dan algoritma. Palindrom sering digunakan dalam pemrograman dan algoritma untuk mencari pola yang mencerminkan dan memeriksa apakah susunan karakter dapat dibaca dari depan dan belakang dengan cara yang sama. Solusinya itu ya identifikasi. Pertama itu pasti identifikasi kata atau frasa yang ingin Anda periksa apakah merupakan palindrom. Yang kedua itu gunakan metode manual atau fungsi yang sesuai untuk membandingkan kata atau frasa tersebut. Lalu yang ketiga, bandingkan kata atau frasa asli dengan versi yang sudah dibalik. Jika kedua yang sama, maka itu adalah palindrom. Jadi kita dapat simpulkan bahwa konsep menarik yang melibatkan struktur bahasa dan matematika itu palindrom. Mempelajari dan memahami palindrom dapat memberikan kegembiraan dan pemahaman lebih dalam tentang karakteristik linguistik dan komputasi. Jadi kita langsung ke sini. Jadi kita langsung implementasinya ke solusi palindrom. Ini udah berapa menit? 4 menit. Oke. Jadi di sini kita buat dulu guys, using namespace. Jadi di sini kita membuat fungsi untuk memeriksa angka tersebut adalah palindrom.
Selanjutnya kita buat misalnya di sini boolean adalah palindrom. Lalu kita masukkan integer angka. Integer angka asli sama dengan angka angka terbalik ya, tuh yang terbalik, angka terbalik sama dengan 0. Lalu setelah kita deklarasikan, kita membuat konversi angkanya menjadi terbalik. Kita menggunakan implementasi perulangan. Sebagai contoh di sini saya menggunakan perulangan while angka lebih dari 0, maka integer kita buat deklarasi baru ya, angka kita ambil nilai terakhir ya, angka 10, angka terbalik ini kocak, angka terbalik sama dengan angka terbalik dikali 10 ditambah dikit tadi, angka dibagi 10. Oke. Lalu kita periksa apakah angka asli itu sama dengan angka yang sudah angka terbaliknya. Kita return angka asli itu sama dengan angka terbalik. Oke. Lalu di sini kita buat integer main untuk output. Kita buat sini untuk menerima input, kita deklarasikan integer apa ya, input angka. Ini kita contoh untuk angka, jadi kita buat integer input angka, kita buat cout, masukkan angka. Oke. Baru di sini in itu menerima inputnya, kita buat input angka. Selanjutnya kita menggunakan percabangan untuk mengecek apakah angka terbalik itu sama dengan angka asli. Jadi kita sini langsung aja kali ya, kita if adalah palindrom input angka kalau dia sama, maka outkan angka ini adalah palindrom.
Tapi kalau dia tidak sama dengan, maka dia akan cout-kan, mengoutputkan angka ini bukan palindrom. Oke. Hapus guys. Oke, kita coba run. Oh, sini guys, angka terbalik dengan Oke, sini masukkan angka, kita buat 121 contoh. Maka dia mengoutputkan angka ini adalah palindrom. Kita run lagi. Kita memasukkan angka misalnya 123. Angka ini bukan palindrom. Jadi sedikit ada penjelasan kalau pada proses ini ya kali fungsi. Jadi di sini dia boolean ini ya seperti biasa deklarasikan kan, lalu di sinilah untuk konversi angka menjadi terbaliknya. Jadi operasi integer digit ini, angka dibagi 10 itu menghasilkan digit terakhir dari angka. Misalnya jika angka adalah 123 gitu, maka operasi ini akan menghasilkan digit 3. Lalu menambahkan digit terakhir ke angka terbalik. Lalu operasi angka terbalik dikali 10 plus digit itu digunakan untuk membangun angka terbalik. Misalnya kita ada angka 12 dari iterasi sebelumnya, dan digit terakhir yang kita peroleh tadi sini 3. Maka operasi ini akan menghasilkan 120 ditambah 3, hasilnya 123 gitu. Menghasilkan digit terakhir dari angka. Lalu yang operasi angka sama dengan angka dibagi 10 itu digunakan untuk menghasilkan digit terakhir dari angka. Misal kita input itu 123, maka operasi ini akan menghasilkan 12. Ya, dia menghilangkan digit terakhir. Jadi proses ini terus berlanjut kalau ada digit lagi pada angka, atau pada angka itu lebih dari 0 ini tidak terpenuhi lagi, maka dia akan stop. Pada akhirnya angka akan terbalik. Angka akan terbalik dari angka aslinya. Ini untuk memeriksa apakah sama. Jadi semua langkah tersebut itu menjadikan angka terbalik. Kemudian kita di sini, kemudian kita membandingkannya dengan angka asli dengan angka yang sudah dibalik. Apakah itu palindrom atau tidak palindrom. Ya, mungkin sekian dari penjelasan studi kasus palindrom dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.